Tahukah Anda mengapa koin berserakan di pemakaman? Ada Zhang Mingbi di tanah. Saya mengambilnya dan membuangnya ke tempat sampah. Pengemis di sebelah tempat sampah mengomel bahwa Anda sudah selesai. Anda akan dihantui oleh hantu. Itu adalah koin kematian. Pengemis itu mengambil segenggam uang receh dari pecahan mangkuk di depannya. Taruh di tanganku. Jika Anda memiliki kantung di bawah mata, makanlah sesuatu yang enak. Anda tidak akan bisa memakannya lusa. Saya mengucapkan terima kasih kepada pengemis tersebut atas kebaikannya. Masukkan kembali uang itu ke dalam mangkuk yang pecah. Lalu dia berbalik dan masuk ke tempat sampah. Saya mengeluarkan koin neraka. Pejuang materialis yang setia. Jangan pernah percaya pada dewa dan hantu. Tapi saya lebih percaya bahwa itu ada. Tidak bisa mempercayainya. Saya harus menyingkirkan benda ini dengan aman. Pengemis itu menatapku dengan kaget saat aku mengambil koin hantu itu. Duduk di lantai. Mau tak mau aku menggelengkan kepala dan menghela nafas. Sepertinya saya belum pernah melihat orang yang begitu putus asa. Saya duduk di dalam taksi dan berkata kepada supirnya, "Tuan, pergi ke kuil Jingwang." Sesampainya di kuil Jingwang, saya tak segan-segan menolak gambar yang diserahkan calo itu. Lalu dalam cibirannya, masukkan uang $100 ke dalam patung prestasi. Aku menyatukan kedua tanganku, sampaikan permohonan yang tulus kepada Sang Buddha. 100 yuan adalah penghargaan untuk Anda. Jangan khawatir tentang makanan dan pakaian, kesejahteraan. Yang paling penting adalah jangan biarkan hantu di dunia bawah menemukanku. Klik 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 klik. Lampu pijar berkedip-kedip dan padam. Saklar lampu berbunyi bip secara teratur, bergema dalam kesunyian kamar tidur. Aku terbungkus selimut. Jangan berani menyerah. Bahkan satu jari kaki pun terlihat di luar selimut. Jendela sudah saya tutup. Tidak ada suara di seluruh ruangan. Tapi aku hanya bisa meyakinkan diriku sendiri. Saklarnya pasti tertiup angin. Tidak mungkin ada hantu di dunia ini. Kemakmuran, demokrasi, peradaban, dan harmoni. Sebagai pejuang materialis yang gigih, saya dengan tegas menentang tahayul feodal dan semua hal dunia lain. Mungkin lampunya rusak, mungkin ada tikus di rumah, mungkin ada yang sedang mengerjaiku. Tidak ada hantu di dunia. Aku membungkus diriku dengan selimut, masker mata dan penutup telinga memberi saya rasa aman. Tapi terlalu diam juga tidak baik. Sarafku diregangkan erat oleh tangan tak kasat mata, membuatku tetap terjaga. Buddha mengambil uang orang, menghilangkan bencana bagi orang lain. Mohon. Saya merasa tidak nyaman. Saya sangat menyesalinya. Saya hanya menyumbang 100 yuan pada siang hari. Jika tidak, saya akan berdonasi lebih banyak besok. Ide ini baru saja terlintas. Saya mengalami koma. Dalam mimpiku, bayangan hitam samar-samar menyerbu ke arahku. Mulutnya yang berwarna merah darah dan berlubang berubah menjadi berbagai bentuk. Pada akhirnya, ia menelan seluruh tubuh. Bayangan itu sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah warna merah tak berujung dan ruang kosong. Saya terbangun tiba-tiba. Pikirkan baik-baik. Tapi aku tidak bisa mengingat kejadian dalam mimpiku. Aku hanya samar-samar tahu bahwa aku mengalami mimpi buruk. Goyangkan kepalamu. Jangan berani memikirkannya lagi. Saya memaksakan diri untuk bekerja. Mengakhiri pekerjaan hari itu, aku menyeret tubuhku yang lelah pulang. Manajer anjing tidak akan melakukannya lagi. Ada banyak syarat. Buka pintunya. Yang terlihat adalah meja makan yang kukenal. Ada juga hidangan asing di atas meja. Apakah pencuri begitu merajalela saat ini? Masuki rumah orang lain dan curi sesuatu. Saya juga perlu melakukan beberapa hal aneh untuk merasakan kehadiran. Dia mengucapkan kata-kata yang sulit dipercaya. Saya berdiri di depan pintu. Kepalkan tangan Anda dan semangatkan diri Anda. 10 menit kemudian, saya akhirnya datang ke meja. Ada 8 piring di atas meja. Mangkuk besar, 2 mangkuk kecil. Setiap mangkuk kecil dilengkapi dengan sepasang sumpit. Di atas piring, ini adalah campuran padat cair merah dan hitam yang saling terkait. Itu juga dicampur dengan beberapa bahan pucat yang tidak diketahui. Hal yang sama di mangkuk besar. Campuran padat cair berwarna merah dan hitam. Tapi jika aku mengakui kesalahanku, yang merah mungkin tomat. Kalau yang hitam, bentuknya agak mirip daging. Dagingnya jenis apa? Saya tidak berani berpikir. Yang di mangkok kecil sudah tidak berwarna merah dan hitam lagi. Bukan campuran padat cair, tapi semangkuk peu. Nasi biasa, tapi bukan nasi putih. Mungkin ketika saya tidak tahu, para ilmuwan telah mengembangkan beras merah. Lagi pula, saya tidak memperhatikan situasi tanaman. Tidak mungkin untuk mengatakannya. Padahal saya belum pernah membeli beras merah. Lebih tepat, aku bahkan belum membeli beras. Punggungnya perlahan basah oleh keringat dingin. Pandanganku perlahan-lahan kabur. Tidak mungkin ada hantu di dunia ini. Saya seorang pejuang materialis yang gigih. Aku tidak takut. Saya tidak takut memaksakan diri untuk menarik napas dalam-dalam. Saya akhirnya berhenti gemetar. Akhirnya aku bisa keluar dari pintu. Saya tahu apa yang harus saya lakukan sekarang. Anda mengajukan laporan polisi palsu. Merindukanmu adalah pelanggaran pertama. Tidak akan ada penuntutan kali ini. Jika ada waktu berikutnya, kami akan menahanmu. Biji coklat, sesuatu
yang sangat aneh telah muncul di rumahku. Saya dengan bersemangat menjelaskan kepada petugas polisi di depan saya. Silakan periksa lagi. Aku benar-benar tidak berbohong padamu. Kami telah memeriksa pengawasan di sekitar rumah Anda. Konfirmasikan itu kecuali Anda hari ini. Tidak ada orang lain yang memasuki rumah Anda. Petugas polisi mendorong tanganku. Sejujurnya, menurut saya kondisi mental Anda tidak terlalu baik. Saya sarankan Anda pergi ke psikiater. Melihat ke rumah di mana saya perlahan-lahan ditinggalkan sendirian. Saya merasa sangat panik. Jelas ini masih menjadi rumah bahagia saya kemarin lusa. Hangat dan bahagia. Tapi kenapa sekarang jadi aneh? Membuatku merasa sangat kedinginan. Saya bergegas keluar rumah. Berlari ke jalan. Jarang orang berjalan di jalan. Bersamaan dengan matahari yang akan terbenam. Buat bayangan panjang. Hati saya perlahan-lahan menjadi tenang. Lalu aku mengangkat tanganku untuk memanggil taksi. Ucapkan, Master, kepada pengemudi. Pergi ke kuil Jingwang. Kekuatan uang masih berguna. Misalnya gaji bulanan 20.000. Cukup bagi saya untuk menerima tuntutan tidak masuk akal dari manajer anjing tersebut. Contoh lainnya adalah yang berhasil saya peroleh. Jimat secara pribadi diberkati oleh tuan rumah. Pada saat yang sama, saya sangat berharap Buddha dapat melihat. Demi 1.000 yuan di kotak prestasi. Jaga aku tetap aman dan sehat. Tidak ada penyakit atau bencana. Lebih baik mengembalikan semuanya seperti semula. Di depan rumah, aku menarik napas dalam-dalam. Setelah memegang erat jimat itu di sakuku, baru saat itulah saya memiliki keberanian untuk membuka pintu. Tidak ada sama sekali. Tuhan yang baik, aku hanya bisa bersorak. Guru benar-benar tidak berbohong kepada saya. Saya akhirnya bisa tidur nyenyak. Aku melepaskan sepatuku 2 kali, melompat ke tempat tidur, peluk boneka kesayanganku, bergulir dengan penuh semangat. Baru saja berputar setengah lingkaran, saya melihat sepasang mata gelap, lihat lurus ke arahku. Aku sangat takut hingga aku berteriak. Tapi aku hanya berteriak sekali. Jeritan lain yang lebih keras dan menyedihkan diposting oleh pemilik mata hitam. Dan dia tidak hanya berteriak, dia juga memegangi kepalanya dan merangkak ke bawah tempat tidur. Pria itu memegang kepalanya dengan kedua tangannya. Ada di bawah tempat tidurku. Sang Buddha, mari kita katakan yang sebenarnya. Apa karena aku memberimu koin hantu? Jadi kamu di sini untuk membalas dendam padaku? Aku kaku. Sulit dipercaya. Saya baru saja berhadapan dengan hantu. Saya hanya bisa meyakinkan diri sendiri dengan gila-gilaan. Tidak ada tatanan hantu di dunia ini. Seorang pria bisa masuk ke bawah tempat tidur dan kepalanya tertembak. Itu pasti karena dia bisa melakukan sihir. Itu hanya untuk menutup-nutupi pejuang materialis yang setia. Saya tidak pernah percaya ada hantu di dunia. Setelah memikirkannya, aku baru menyadari punggungku basah oleh keringat dingin. Lengan dan kakinya juga sangat lembut. Perlahan aku merangkak ke ruang tamu, naik ke sofa. Bicaralah dengan orang di dalam melalui pintu kamar tidur. Membosankan bagi adikku untuk tetap berada di bawah tempat tidur. Keluarlah dan mari kita bicara. Saya dengan rendah hati bernegosiasi dengan orang-orang di dalam. Selama kamu meninggalkan rumahku, aku hanya berpura-pura tidak terjadi apa-apa untuk meningkatkan kredibilitas. Dengan enggan aku melepaskan cinta. Itu sungguh tidak mungkin. Ambil apapun yang Anda suka di ruangan ini. Biarkan saja aku hidup. Sebuah suara kecil terdengar dari bawah tempat tidur. Apakah ada yang mungkin terjadi? Saya makan dari tangan saya. Es krim. Saling berpandangan dengan hantu yang juga sedang makan es krim. Hantu di depanku tinggi, tapi bersikaplah takut-takut, menunjukkan sedikit rasa takut. Saya melihat hantu yang sedang makan es krim. Sebuah ide konyol tiba-tiba muncul di benak saya. Kalau tidak, saya akan menjadi pendeta Tao, jenis yang membunuh setan. Hatiku penuh dengan kebanggaan. Tepat saat aku memuji diriku sendiri, dia adalah seorang pejuang materialis yang gigih. Seperti yang diharapkan, saat Anda tidak takut pada hantu. Hantu itu mengangkat kepalanya. Tidak ada fitur wajah di wajahnya. Hanya ada 2 lubang hitam besar yang menatap langsung ke arah saya. Saya, seorang pejuang materialis, tidak takut pada semua monster dan monster. Tapi mari kita kesampingkan masalah menjadi pendeta Tao. Hantu menatapku. Buka mulutmu perlahan. Terima kasih. Suaranya cukup bagus. Sama-sama. Saya menjawab dengan ragu-ragu. Lalu aku melihat hantu itu kembali ke bawah tempat tidur lagi. Aku bersumpah. Suaraku tidak nyaring sama sekali. Meski dengan sedikit gemetar. Tapi bagaimana Anda menakuti hantu itu kembali ke bawah tempat tidur? Apakah saya benar-benar berbakat menjadi pendeta Tao? Tapi sepertinya hantu itu sangat pengecut. Hal itu justru membuat ketegangan dan ketakutan di hati saya semakin hilang. Semua hantu seperti ini. Saya masih takut. Apakah saya masih manusia? Keluarlah dan mari kita bicara. Katakan dengan lantang. Saya juga memiliki kepercayaan diri yang besar di hati saya. Aku menyilangkan tanganku dan bersandar. Mata kesemutan seperti elang keluar dari bawah tempat tidur. Hantu itu memiliki suara yang dalam, nada halus. Bisakah kamu menyandarkan kepalamu kembali ke lehermu? Sebagai seorang pejuang materialis yang gigih, saya
tentu saja tidak takut dengan hantu, tapi seorang pria tanpa kepala memegangi kepalanya. Sangat aneh, hantu itu gemetar, tapi aku cukup kuat untuk tidak kembali ke bawah tempat tidur lagi. Sebaliknya, dia dengan gemetar meletakkan kepalanya di lehernya. Apakah aku begitu menakutkan? Sungguh pengecut. Aku bersenandung pelan. Terima kasih sudah memakan es krimku. Sangat takut padaku. Jika bisa, jangan makan dariku. Pengecut itu diam. Saya hendak berbicara. Saya melihat pengecut keluar dari perutnya. Keluarkan sesuatu. Es krim. Bukankah struktur tubuh hantumu begitu istimewa? Sesuatu untuk dimakan satu gigitan pada satu waktu. Itu sebenarnya bisa dikeluarkan dari perutnya secara utuh. Dia benar-benar rugi jika Nobel tidak memberi Anda hadiah. Tunggu, apakah memang ada hantu di dunia ini? Lalu apakah Nobel harus menghadiahkan dirinya sendiri hadiah terlebih dahulu? Aku sangat benci kalau pengecut mengerucutkan bibir, bergumam. Bahkan kamu tidak mengizinkanku makan yang manis-manis. Sayang sekali, saya pikir Anda adalah orang baik. Anda bisa menyalahkan saya untuk ini. Bagaimana aku tahu kalian begitu jahat? Aku menutupi wajahku, tidak tahan melihatnya. Ini salahku. Makanlah. Kata-kata itu jatuh begitu saja. Pengecut itu memasukkan kembali es krim ke dalam perutnya. Pada saat yang sama, tubuh mulai bergoyang ke kiri dan ke kanan. Kepalanya juga sedikit bergetar bersamaan dengan itu. Seorang pengecut tidak memiliki fitur wajah, tapi entah bagaimana aku melihat senyuman di wajahnya. Bukankah itu hanya es krim? Dia sangat senang karena dia berkeliaran. Hatiku bergetar, rasakan sesuatu yang lebih. Tapi setan kecil, kelahiranku mengganggu ayunan hantu itu. Mendengar suara, pengecut itu langsung berhenti gemetar. Pada saat yang sama, tubuh memendek. Sangat bagus, kemajuan luar biasa. Tidak kembali ke bawah tempat tidur lagi. Mungkin kami sempat ngobrol beberapa kali. Pengecut itu tidak begitu waspada dan takut padaku seperti pada awalnya. Biarpun aku tiba-tiba mengeluarkan suara tadi, dia hanya memegangi kepalanya, memiringkan kepalamu dan menatapku. Kembalikan kepalamu dengan cepat. Aku mengangkat kepalaku dan memicingkan mataku untuk melihat si pengecut. Tanyakan padanya dengan serius. Bolehkah saya mengetahui namamu? Berapa umurmu tahun ini? Cita-cita apa yang Anda miliki? Bagaimana saya bisa rela pergi? Pengecut itu diam. Setelah beberapa saat, dia perlahan berbicara. Namaku Qin Xiaoliang. Sepertinya seekor harimau terus memanggilku seperti itu. Qin Xiaoliang menciutkan lehernya saat dia berbicara. Sepertinya dia takut pada harimau. Saya berusia 28 tahun ini. Bayangan mata gelap Qin Xiaoliang berubah. Ekspresinya terlihat sedikit bingung. Aku merasa seperti aku tahu segalanya. Tapi apa yang harus aku lakukan? Tidak yakin. Saya mungkin tidak punya otak. Saya benar-benar gila. Anda sebenarnya bisa melihat ekspresi wajah hantu. Anda adalah hantu tanpa tubuh. Tentu saja tidak ada otak. Aku berbisik setuju. Qin Xiaoliang tiba-tiba menyadari dan kemudian lanjutkan. Saya tidak punya cita-cita. Tapi aku tahu ada sesuatu yang harus aku lakukan. Lakukan saja. Saya akan pergi dari sini. Apa yang terjadi? Saya segera bertanya. Menemukan. Suara Qin Xiaoliang datang dari bawah tempat tidur. Aku merayu. Qin Xiaoliang menangis dengan kebencian dan kekaguman. Menangis dan mengeluh. Suara yang tersisa. Liku-liku yang tak ada habisnya. Tentu saja kedengarannya juga tidak terlalu bagus. Tapi yang paling aku benci adalah melihat orang menangis di hadapanku. Jadi aku menyatukan tanganku. Tan 11 duduk di depan Qin Xiaoliang. Bersiaplah untuk berbicara, untuk berhenti menangis. Saudaraku, ayo berhenti menangis. Bukankah kamu hanya mencari seseorang? Saya akan membantu Anda menemukannya. Saya berkompromi. Aku akan membantumu menemukan seseorang. Tapi jangan menangis. Bagus atau tidak? Qin Xiaoliang mengangkat kepalanya dan menatapku. Rongga mata yang gelap akhirnya berhenti bocor, digantikan oleh mulut merah yang terbuka dan tertutup. Dia bertanya padaku, apakah itu benar? Tentu saja itu benar. Saya tidak pernah berbohong. Aku menampar payudaraku sampai terbentur keras. Lalu dia berkata tanpa daya, tapi kamu harus memberitahuku. Orang seperti apa yang kamu cari? Qin Xiaoliang mengangkat kepalanya. Lihatlah aku dengan polos. Setelah 3 detik, lubang hitam di rongga mata kembali bocor. Aku tidak tahu. Qin Xiaoliang menyeka air matanya dengan tangannya. Tapi aku tahu, yang saya cari pasti pria tampan. Menonton Qin Xiaoliang menghapus lebih banyak air mata. Kalau perut saya kenyang, bayinya akan tetap lahir. Qin Xiaoliang masih menangis. Melihat tubuh hantu itu akan berubah menjadi genangan air. Aku akan mengertakkan gigi dan mencarinya. Bisakah kamu benar-benar menemukannya? Qin Xiaoliang, yang hampir tidak bisa berjalan, bertanya. Itu palsu, tetapi Anda tidak bisa mengatakan itu. Aku berkata asal-asalan di luar keinginanku. Tidak masalah. Anda telah membantu saya menyingkirkan separuh orang di dunia. Tinggal 1/2 saja, jadi tidak mudah mencari yang sama. Jangan khawatir. Saya yakin saya bisa menemukannya. Jujur, saya berjanji untuk membantu Qin Xiaoliang tidak hanya termotivasi oleh kebaikan. Pertama-tama, saya sangat ingin
ingin mengirimnya pergi secepat mungkin. Meski dia terlihat sangat tidak berbahaya sekarang, dan sepertinya dia tidak bisa menyakitiku di masa depan. Tapi tetaplah bersama hantu. Jika Anda tidak yakin, Anda akan kehilangan energi yang lalu matikan. Kedua, saya sangat tidak ingin melihat orang lain menangis di depan saya. Meskipun Qin Xiaoliang adalah hantu, tapi umumnya masih humanoid. Pada akhirnya, saya sangat takut dengan hantu tanpa wujud manusia. Qin Xiaoliang adalah hantu yang bisa membuat dirinya menangis. Dia benar-benar sudah mengetahui semuanya. Setelah saya setuju untuk membantu Qin Xiaoliang menemukan seseorang, tiba-tiba saya teringat sebuah pertanyaan. Mengapa kamu diam-diam membuatku takut beberapa hari yang lalu? Aku tidak membuatmu takut. Qin Xiaoliang meneteskan air mata, berkata dengan gemetar. Saya baru bangun 3 hari yang lalu. Saat itu kamu tidak bisa melihatku. Bagaimana mungkin aku bisa membuatmu takut? Saya mengerutkan kening, merasa sedikit curiga. Meskipun saya sangat yakin Qin Xiaoliang tidak akan berbohong kepada saya, tapi aku masih merasa ada yang tidak beres. Jadi aku bertanya tadi malam, mengapa Anda ingin memanfaatkan saya saat saya sedang tidur, menghidupkan dan mematikan lampu? Qin Xiaoliang sedikit menundukkan kepalanya, menghadap ke samping, tampaknya sedikit malu. Aku sedikit takut dengan kegelapan. Kamu bukan hantu. Apa yang Anda takutkan? Jangan terlalu konyol. Oke, aku menelan batu giok di hatiku. Lanjutkan bertanya dengan nada tenang. Kalau takut gelap, kenapa tidak matikan saja lampunya? Mengapa Anda menyalakan dan mematikannya? Qin Xiaoliang bahkan lebih malu. Saya khawatir Anda tidak akan tidur nyenyak. Orang baik, seperti kata pepatah di internet, aku tidak bisa memelukmu jika aku memeluk batu bata. Saya tidak dapat mendukung Anda dengan meletakkan batu bata. Mungkinkah saya mempelajarinya dari Anda? Takut kegelapan. Jadi nyalakan lampunya. Nyalakan lampu karena aku takut aku tidak bisa tidur. Lalu matikan lampu. Matikan lampu dan merasa takut lagi. Jadi nyalakan lampunya. Mengapa Anda tidak melamar menjadi mesin gerak abadi? Kataku pada Qin Xiaoliang. Tidak ada apa-apa. Ruang batu lampu listrik. Saya menemukan titik buta. Kamu tidak ingin mengganggu tidurku. Mengapa kamu tidak pergi ke ruang tamu untuk tidur? Saya mempunyai kebiasaan memakai penutup mata saat tidur. Qin Xiaoliang menyalakan 100 lampu di ruang tamu. Itu tidak akan menggangguku. Aku lebih takut sendirian. Baiklah, saya segera melewatkan topik ini. Lanjutkan untuk menanyakan pertanyaan berikutnya. Lupakan saja jika Anda mengayuh. Menurutku maksudmu baik. Tapi kenapa kamu membuat meja berisi hidangan untuk menyakitiku? Saya tidak cemas seperti Qin Xiaoliang. Dia dengan cepat menjelaskan. Aku akan memasak untukmu. Itu karena aku melihatnya di tempat sampahmu. Semuanya adalah kotak bawa pulang. Tapi bawa pulang tidak sehat. Aku ingin kamu makan sesuatu yang enak. Saya baru saja memasak 1 meja hidangan, juga nasi kukus. Tapi Qin Xiaoliang hampir menangis saat dia berbicara. Tapi saya tidak tahu kenapa. Bahan-bahan itu mengubah tampilannya di tangan saya. Bahkan nasi putih pun berubah menjadi merah. Wah, saya tidak bermaksud begitu. Saya khawatir Qin Xiaoliang akan menangis lagi. Minta maaf dengan cepat. Oke, itu semua salahku. Jangan menangis. Itu jelas hantu yang menggangguku. Mengapa akhirnya menjadi jelas bahwa saya bukan orang baik? Qin Xiaoliang menangis beberapa saat, perlahan berhenti menangis. Katakan yang sebenarnya dengan suara berkedut. Aku tahu kamu orang baik. Saya sangat menghargai semua yang Anda lakukan untuk saya. Apa yang telah saya lakukan? Memberimu es krim. Kemarin sore suatu kekuatan memasuki tubuh saya. Tepat sebelum kamu kembali, ada kekuatan yang lebih besar memasuki tubuhku. Itu sebabnya saya bisa menunjukkan tubuh saya. Biarkan kamu melihatku. Qin Xiaoliang menatapku dengan tulus. Mata penuh rasa terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Mengapa 2 kali yang disebutkan Qin Xiaoliang begitu familiar? Lalu saya pergi ke kuil Jingwang. Apakah sudah waktunya memberikan uang kepada Buddha untuk dupa? Ada apa? Buddha menggunakan uang saya untuk melakukan sesuatu demi orang lain. Pinjam bunga untuk dipersembahkan kepada Buddha. Bukan itu yang dia lakukan, kan? Tenang. Setelah tenang, saya memberitahu Qin Xiaoliang bahwa Anda tidak ingin pergi ke ruang tamu. Tidur saja di bawah tempat tidur. Lampunya bisa menyala. Bagaimanapun, saya akan memakai kacamata. Semoga kamu selamat malam, jawab Qin Xiaoliang dengan suara rendah. Selamat malam dan mimpi indah. Saya tidur nyenyak. Aku membuka mataku 1 menit sebelum jam weker berbunyi. Lalu aku segera membalikkan badan dan memejamkan mata. 1 menit lagi tidur. Setelah membereskan, saya merasa penuh kekuatan. Buka pintunya. Seorang gadis berambut pendek sedang menunggu di depan pintuku. Gadis itu berpakaian sangat rapi, tapi dia terlihat tidak bersemangat. Beberapa hal, saya baru saja meninggalkan rumah. Sebelum aku sempat bertanya siapa dia, apa
Apa yang kamu lakukan di depan rumahku? Aku mendengar gumaman tak bernyawa gadis itu. Bukankah perusahaan Anda mulai bekerja pada jam 8? Mengapa kamu tidak keluar sampai jam 10.30? Ketika gadis itu mengatakan ini, aku menjadi bersemangat. Setelah lulus, yang paling saya banggakan adalah saya menemukan pekerjaan yang bagus. Perusahaan kami menerapkan sistem kerja yang fleksibel. Selama pekerjaan selesai, tidak apa-apa untuk berangkat kerja pada jam 2 siang. Gadis itu tidak berbicara. Tidak ada cahaya sama sekali di mata yang sudah redup itu. Meski gadis itu tidak terlihat seperti orang jahat, tapi karena hati-hati, aku masih bertanya padanya, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah Anda perlu saya memanggil polisi untuk Anda? Ada kamera di pintu rumah saya. Saat ini, gadis itu sepertinya telah mendapatkan kembali jiwanya. Suara yang dia ucapkan juga menunjukkan sedikit vitalitas. Saya baru di sini, tinggal di sebelah Anda. Ibu saya meminta saya untuk mempunyai hubungan yang baik dengan tetangga saya. Ini adalah untuk Anda. Gadis itu berkata dan menyerahkan tas di tangannya kepadaku. Ini ibuku yang sedang membuat sosis. Wangi sampai mati. Kamu pasti suka. Saya sangat gembira. Bagaimana kamu tahu aku paling suka makan sosis? Terima kasih ibu untukku. Jika dia memberiku sesuatu yang lain, saya mungkin harus bersikap sopan. Tapi yang dia berikan padaku adalah sosis favoritku. Hei, terima kasih, terima kasih. Terima kasih kembali. Gadis itu melambaikan tangannya. Lihatlah wajahku. Tiba-tiba berhenti. Alisnya juga berangsur-angsur berkerut. Bertanya dengan bijaksana, apakah Anda mengalami sesuatu yang buruk baru-baru ini? Meski dia mengatakannya dengan sangat tersirat, tapi keringat dingin langsung keluar dari punggungku. Saya berpura-pura tidak peduli, tersenyum dan bertanya kepadanya apa yang buruk tentang dirinya. Saya membuat sendiri meja berisi piring gelap kemarin. Apakah itu dianggap sebagai hal yang buruk? Gadis itu mungkin melihat wajahku tanpa mengubah ekspresinya. Tidak ada pertanyaan lagi. Sebaliknya, ada sesuatu yang dimasukkan ke telapak tanganku. Ambil ini, menjagamu tetap aman. Aku merentangkan telapak tanganku. Jimat hitam tergeletak di telapak tanganku. Saya berterima kasih kepada gadis itu dan mulai bekerja. Di tengah perjalanan aku mengambil jimat itu, dibuang ke tempat sampah di stasiun kereta bawah tanah. Bukannya aku sok. Saya rasa Qin Xiaoli yang tidak dapat menyakiti saya. Itu adalah jimat yang diberikan gadis tetangga kepadaku. Memberiku perasaan yang sangat buruk. Tiba perusahaan. Sepanjang jalan, orang-orang menunjuk ke arah saya. Saya pikir itu karena lipstik saya luntur. Saya mengeluarkan ponsel saya dan mengambil foto. Tidak, lalu kenapa semua orang begitu sering menatapku? Lalu aku hanya duduk di mejaku. Seorang kolega yang biasanya tidak menyukai saya berjalan saja ke arahku. Manajer meminta Anda pergi ke kantornya. Rekan kerja memiliki senyum jahat di wajah mereka. Saya memiliki firasat buruk di hati saya. Saya sudah lama mendengar bahwa manajer suka menindas pendatang baru. Tapi aku punya kasus besar di tanganku. Dia seharusnya tidak sombong, kan? Di kantor, manajer memegang cangkir teh, meniup daun teh dengan santai. Selamat minum teh. Lihat aku masuk. Itu hanya sapaan yang tidak asin atau hambar. Duduklah. Firasat tidak menyenangkan di hatiku semakin kuat. Biasanya manajer memanggil saya masuk. Belum lagi adegan yang penuh semangat. Tapi setidaknya dia akan memberiku air. Mengapa Anda bertindak seperti manajer hari ini? Manajer minum teh. Bicaralah pelan-pelan. Raja kecil, saya pikir proyek ini hampir selesai. Anda ingat untuk mencantumkan nama saya terlebih dahulu. Lagi pula, aku menghabiskan banyak usaha untuk memimpinmu. Anda dan saya hampir saling berteriak. Proyek yang saya miliki agak istimewa. Tidak banyak yang bisa dilakukan. Tapi ini sangat melelahkan. Dan itu membutuhkan kualitas yang sangat profesional. Gao, tidak ada seorang pun di seluruh perusahaan yang bisa melakukannya kecuali aku. Beraninya dia. Manajer itu tampak normal. Teruslah berbicara perlahan. Karena kamu tidak mau. Kalau begitu, kemasi barang-barangmu dan pergi. Bayangkan saja saya memelihara serigala bermata putih. Dia sangat malu untuk mengatakannya. Dialah yang mengundang saya ke perusahaan dengan banyak permintaan untuk mengambil alih kekacauannya. Sekarang masalahnya sudah terpecahkan. Anda ingin membunuh keledai itu, bukan? Mau MU? Saya berbalik dan pergi. Saya keluar. Masih ada sisa besar proyek yang belum selesai. Karena dia sangat percaya diri. Lalu biarkan dia melakukannya sambil mengemas barang. Suara rekan saya mencapai telinga saya. Mengapa Wang Qingqing pergi? Apa yang akan terjadi pada proyek tersebut jika dia pergi? Khawatirkan dia daripada dirimu sendiri. Ada bos baru di sana. Segala hal harus diubah. Kalau tidak, bagaimana menurut Anda Lao Deng berani memecatnya? Saya bertarung dengan para dewa. Bencana bagi manusia. Gerbang kota terbakar. Bencana pada kolam ikan. Saya sangat sedih ketika saya keluar dari perusahaan. Semua orang menatapku. Ada rasa kasihan di mata mereka. Ini seperti melihat seekor anjing yang berduka. Saya berdiri di depan pintu perusahaan. Gedung tinggi ini terpantul di mataku. Akhirnya saya memberinya isyarat jari tengah. Pergilah, tidak ada seorang pun yang tersisa di sini. Miliki tempat tinggalmu sendiri.
dengan kekuatan ibuku, di mana tidak ada makanan untuk dimakan. Walaupun demikian, tapi saya masih merasa sedikit sedih. Saya hanya pergi ke supermarket dan membeli 2 kotak bir. Kembali ke rumah, Qin Xiaoliang bersembunyi di sudut memikirkan masa lalunya. Melihat punggung Qin Xiaoliang yang kesepian, saya merasa sedikit bersalah. Salahkan saya karena mengetahui bahwa Qin Xiaoliang membutuhkan seseorang untuk menemaninya, namun tetap meninggalkannya untuk berangkat kerja. Jika saya tahu, saya akan membunuh keledai itu terakhir kali. Seharusnya aku tidak pergi bekerja. Saya mengambil 2 langkah ke depan, tepuk bahu Qin Xiaoliang. Katakan padanya jangan khawatir, aku tidak akan meninggalkanmu sendirian lagi. Qin Xiaoliang menoleh. Ada es krim yang belum habis di bibirku. Aku mengembalikan kesedihanku. Saya Qin Xiaoliang. Aku tidak sendirian. Aku selalu bersamamu. Tidakkah kamu tahu? Aku tidak tahu. Saya lupa bahwa hantu bisa menjadi transparan. Untuk menghilangkan rasa malunya, saya menunjuk ke samping bir dan bertanya pada Qin Xiaoliang, apakah kamu ingin minum? Saya sedikit malu untuk mengatakan bahwa saya sepertinya tidak memiliki kapasitas minum yang baik. Hei, tidak apa-apa. Mari kita berkumpul. Aku akan mengambil sekaleng bir. Buka dan minum semuanya. Qin Xiaoliang juga mengambil sekaleng bir ketika melihat ini. Sebelum dia bisa membukanya, dia melihat bayangan gelap datang ke arahnya. Keesokan harinya aku menggosok kepalaku. Saya menyesalkan kemampuan minum saya tidak meningkat sama sekali. Tuangkan saja ke dalam 1 cangkir. Dari sudut mataku aku melihat sesosok tubuh gelap tergeletak di samping. Ketika saya berbalik, saya melihat itu adalah seseorang. Aku bertanya pada bayangan itu. Qin Xiaoliang diam-diam meringkuk menjadi bola. Siapa dia? Aku tidak tahu kenapa dia ada di rumahku. Anda membukakan pintu untuknya. Qin Xiaoliang memeluk dirinya lebih keras. Itu bukan aku. Dia masuk melalui jendela sendirian. Awalnya saya pikir itu adalah seseorang yang Anda kenal. Namun tiba-tiba dia mengeluarkan pisau dari tangannya. Aku baru saja mengejarmu. Itu membuatku takut. Qin Xiaoliang ingin membenamkan kepalanya di dadanya. Sepertinya dia masih ketakutan. Saya menunjuk ke arah gangster yang masuk ke dalam rumah. Lalu kenapa dia jatuh ke tanah? Bukankah seharusnya kamu membunuhku saat aku tidur? Suara Qin Xiaoliang sangat pelan hingga hampir tidak terdengar. Saya tidak sengaja membuatnya pingsan. Sengaja atau sengaja, saya akan menyentuh kepala Qin Xiaoliang apapun yang terjadi. Bagaimanapun, terima kasih. Itu mengejutkan saya. Suatu hari nanti aku akan dilindungi oleh seorang pengecut. Tapi orang jahat tetap harus diadili. Setelah memanggil polisi dan membawa para penjahat ke pengadilan, saya agak menganggur. Tidak mau bekerja. Tidak ada hubungannya. Nyalakan saja TV-nya. Di saluran berita, wajah tampan seorang pria memenuhi separuh layar. Dilaporkan bahwa ketua grup Liang Hui masih koma. Sekarang semua urusan dikendalikan oleh nyonya kedua dari keluarga Qin, kata tuan rumah. Gambaran seorang pria berubah menjadi seorang wanita muda. Saya melihat wanita muda. Terasa agak familiar. Sepertinya saya pernah melihatnya di suatu tempat. Qin Xiaoliang tiba-tiba menjadi bersemangat. Tunjuk pria di TV dan katakan, menemukannya. Orang yang saya cari adalah dia. Cepat bawa aku menemuinya. Grup Liang Hui ini seluruh negeri, sebuah perusahaan besar dengan reputasi tinggi di seluruh dunia. Bagaimana Qin Xiaoliang mengetahui ketua grup Liang Hui? Jika orang yang Anda cari adalah ketua grup Liang Hui, maka Anda mungkin tidak akan pernah melihatnya. Aku menggelengkan kepalaku, menjelaskan dengan tak berdaya kepada Qin Xiaoliang. Meskipun perusahaan terakhir saya adalah anak perusahaan dari Liang Hui Group, tapi saya tidak punya kesempatan untuk melihatnya. Sebuah peluang besar pada level itu. Saya menyarankan Anda untuk menyerah. Qin Xiaoliang tetap diam. Saya memandangnya dan tidak berkata apa-apa. Qin Xiaoliang menangis dalam diam. Aku mengerutkan bibirku dan tidak berbicara. Deformasi wajah Qin Xiaoliang. Rupanya dia menangis hingga kehilangan wujud manusianya. Oke, berhenti menangis. Saya berkompromi. Saya akan menemukan cara agar Anda bisa bertemu dengan ketua. Kilatan inspirasi. Saya memikirkan wajah wanita muda itu. Aku memang melihatnya. Belum lama ini dia memberiku sosis dan jimat. Seberapa berbudi luhur dan mampukah saya? Saya sebenarnya menerima hadiah dari wanita kedua dari keluarga Qin. Beraninya aku membuang jimat yang diberikan seseorang kepadaku? Kuharap aku tahu sebelumnya bahwa gadis itu adalah nona muda kedua dari keluarga Qin. Tidak peduli apa yang saya katakan, saya harus menawarkan jimat itu. Sial, kenapa aku begitu serakah? Saya makan semua sosis dalam 1 malam. Bagaimanapun, tinggalkan itu dalam pikiranku. Tapi sosisnya enak sekali. Setelah memanggil polisi untuk menangani orang yang muncul secara misterius di rumah, saya menepuk bahu Qin Xiaoliang. Selamat padanya. Anda sangat beruntung. Wanita muda kedua dari keluarga Qin tinggal di sebelah kami. Anda berharap untuk bertemu dengan ketua. Mengatakan itu, saya pergi menyeret Qin Xiaoliang. Ayo, aku akan membawamu untuk menemukannya sekarang. Qin Xiaoliang menarik tangannya.
pencurian berkata, saya tidak mau pergi. Di mata Qin Xiaoliang, tidak pasti. Saya tidak mengerti apa yang dia pikirkan. Lalu apakah Anda masih ingin bertemu dengan ketua? Saya menghormati idenya. Jika Anda tidak ingin pergi, lupakan saja. Qin Xiaoliang menjawab dengan cepat. Aku ingin bertemu denganmu, nak. Jangan memaksakan diri terlalu jauh. Saya menunjuk hidung Qin Xiaoliang dan memperingatkannya. Jika Anda tidak melihat Nona Qin Anda tidak akan dapat melihat ketuanya. Anda memilih. Qin Xiaoliang ragu-ragu untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia mengangguk dengan berat seolah dia sudah mengambil keputusan. Biarkan aku pergi. Nona Qin bukanlah momok. Mengapa Anda bersikap seolah-olah Anda akan pergi ke tempat eksekusi untuk mati? Biarkan saya melihat wajah Qin Xiaoliang tanpa fitur wajah. Pada akhirnya, saya tetap tidak mengungkapkan keluhan saya. Aku takut dia akan menangis. Lakukan saja. Saya membawa Qin Xiaoliang ke sebelah. Nona Qin tinggal di sana. Qin Xiaoliang beralih ke mode transparan. Aku mengetuknya dengan ringan. Pintunya segera terbuka. Nona Qin dengan rambut pendek dan bibir merah tersenyum padaku. Punggungku menegang. Jika Anda menebak dengan benar, Qin Xiaoliang lah yang membenamkan wajahnya di punggungku. Kamu bukan orang besar. Ketika saya melihat seorang gadis kecil, dia masih bersembunyi di belakang saya. Terlalu pemalu, bukan? Oh, ternyata dia pengecut. Tidak apa-apa. Halo Nona Qin aku melihatmu di TV. Dia adalah saudara perempuan Tuan Qin. Maaf mengganggumu hari ini. Harus katakan, meski uang di tangan orang lain tidak ada hubungannya dengan saya, tapi itu membuatku sopan. Dengarkan nada sastra saya. Saya bisa langsung menjadi sekretaris pers. Temanku ingin bertemu saudaramu, Tuan Qin. Saya ingin tahu apakah Anda bisa membuatnya lebih mudah. Mohon bantuannya dengan rekomendasi. Nona Qin tidak menolakku secara langsung. Bolehkah aku bertemu temanmu? Dia tepat di belakangku. Kata-kata itu keluar begitu saja dari mulutku. Saya akan bereaksi. Nona Qin seharusnya tidak bisa melihat Qin Xiaoliang. Bahkan jika Qin Xiaoliang belum menjadi transparan. Tapi itu juga hanya orang sial sepertiku yang akan menabrak hantu. Orang biasa tidak bisa melihat hantu. Belum lagi seseorang sekaya Nona Qin Saya segera berubah pikiran. Dia sebenarnya adalah orang yang aku buat. Orang yang sangat ingin bertemu Tuan Qin sebenarnya adalah saya. Untuk memastikan bahwa aku bahkan membuat alasan. Bos saya adalah bawahan Tuan Qin. Dia memecat saya dengan cara yang tidak adil. Saya ingin Tuan Qin membantu saya mencari keadilan. Mata besar Nona Qin penuh dengan kepolosan. Mendengar alasanku yang lemah, dia tidak ragu lagi. Sebaliknya, dia menepuk dadanya dan meyakinkanku dengan murah hati. Bukankah ini hanya untuk bertemu saudaraku? Sederhana, aku bisa mengantarmu ke sana hari ini. Tiba-tiba gaya lukisannya berubah. Tapi Anda harus siap secara mental. Adikku mungkin tidak bisa membantumu. Saya tidak membutuhkan bantuan Tuan Qin sama sekali. Kompensasi atas pemecatan perusahaan secara tidak sah. Saya sudah mendapatkan semuanya. Jadi saya berbicara dengan mudah. Tuan Qin adalah idola saya. Saya puas jika saya bisa melihatnya sekali. Saya sendiri akan mencari keadilan. Nona Qin menunduk dan mengklik teleponnya. Ini seperti mengirim pesan ke orang lain. Luangkan waktu untuk melihat ke atas. Sudah diatur. Ayo pergi, Nona Qin Saya mengemudi dan duduk di kursi penumpang. Qin Xiaoliang duduk di celah antara aku dan pintu mobil. Saya tahu ini tidak aman. Itu juga tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Tapi siapa yang membuat undang-undang hanya membatasi orang? Kamera juga tidak dapat menangkap trek. Tujuannya akan segera tercapai. Yang mengejutkan saya, tempat Nona Qin membawaku adalah rumah sakit. Ayo pergi dan ikuti Nona Qin ke depan bangsal. Seorang pria tampan dan kaya, berbaring di tempat tidur dengan mata tertutup. Kalau bukan karena sedikit naik turunnya dada, itu tidak ada bedanya dengan orang mati. Tampan dan ganteng, terlihat dengan mata telanjang. Apa yang tertulis di Dojin TV? Berdiri di samping ranjang rumah sakit adalah seorang pria berpakaian aneh. Pakaian sederhana. Di belakang punggungnya ada pedang mahoni. Saya tidak bertanya pada Nona Qin siapa dia, karena ini jelas bukan urusanku. Qin Xiaoliang mengikutiku langkah demi langkah ke bangsal. Seorang pria melihatku masuk, segera mengambil pedang mahoni dan menebasku. Saya sangat takut sehingga saya lari. Ketika saya berbalik, saya melihat Nona Qin menutup pintu. Dia bahkan ingat untuk menguncinya. Saya berhenti. Hanya ada satu pikiran yang tersisa di benak saya. Ini sudah berakhir. Saya telah menjadi seekor anjing yang dipukuli di balik pintu tertutup. Kematian sebagai rumah. Hadapi pria itu. Namun ternyata targetnya bukanlah saya. Pria itu menarikan pedang mahoni mengikuti angin. Semua gerakan diarahkan ke Qin Xiaoliang. Nyonya kedua, tunggu sebentar. Saya akan segera menyingkirkan roh jahat ini. Tidak, saya mendengar pria itu ingin membunuh Qin Xiaoliang. Tubuhku cepat. Pikirannya melangkah di depan Qin Xiaoliang. Pedang mahoni milik pendeta Tao itu
itu langsung mengenai kepalaku. Saya sangat takut sehingga saya menutup mata. Suara teredam. Aku membuka mataku. Saya melihat penghalang emas muncul di sekitar saya. Penghalang inilah yang membantuku memblokir pedang Taumu tadi. Di dalam kantong, jimat yang saya minta dari kuil Jingwangji mulai terasa panas. Aku menyatukan kedua tanganku, membayar sumpah yang saleh. Terima kasih Buddha, tunggu aku keluar. Saya pasti akan memberi Anda lebih banyak uang untuk minyak wijen. Penghalang itu membungkus erat Qin Xiaoliang dan aku. Tidak peduli berapa banyak pendeta tahu di luar yang memotongnya, itu tidak akan bergerak seperti gunung. Qin Xiaoliang menyodok punggung bawahku. Saya bertemu. Dia dengan ragu-ragu mengambil 2 langkah menuju Qin di ranjang rumah sakit. Kabar baik penghalang itu akan mengikutiku. Berita buruk, Qin Xiaoliang telah pergi. Kabar baik atau buruk yang tidak diketahui. Tuan Qin terbangun di ranjang rumah sakit. Pangeran Qin membuka matanya. Matanya jernih, seolah dia tidak pernah menutup matanya sama sekali. Lihatlah sekeliling. Anda langsung tahu apa yang terjadi. Dia dengan sopan berbicara kepadaku tentang urusan rumah tangga. Harap menghindarinya untuk sementara. Saya akan datang ke rumah Anda besok untuk mengucapkan terima kasih secara langsung. Saya akan merespons dengan sopan dan semuanya akan baik-baik saja. Lebih baik tidak datang ke sini. Setelah mengatakan itu, dia langsung lari. Sesaat sebelum Qin Xiaoliang menghilang, saya melihat pemandangan yang mengejutkan. Wajah Qin Xiaoliang telah tumbuh. Dia juga terlihat persis seperti Tuan Qin. Untuk mengkonfirmasi pikiranku, saya menghidupkan telepon saya. Cari nama putra sulung Qin. 2 kata di atas menarik perhatian saya, membuatku ingin kembali. Ketika saya baru saja bertemu Qin Xiaoliang, nama putra sulung Qin adalah Qin Liang. Saya memikirkan diri saya sendiri karena saya takut pergi ke kuil untuk meminta jimat. Meskipun itu bisa dimaafkan, tapi saya selalu mendengarkan Menyer. Seberapa teliti putra sulung Qin? Bagaimana Anda mengukur dan berhati-hati? Jangan khawatir, saya selalu sedikit gugup, takut pada Qin Liang, membalas kebaikan dengan kebencian. Saya bertanya kepada Anda berapa banyak kesedihan yang dapat Anda alami. Ibarat menyelamatkan seseorang karena takut digigit anjing. Dengan sedih, aku mengeluarkan bir yang belum kuhabiskan terakhir kali. Minum semuanya dalam satu tegukan. Dondong, menjadi muda itu bagus. Tertidur saja. Saya bangun dari tempat tidur. Aku mengusap kepalaku yang sakit dan membuka pintu. Buka pintunya dan Qin Liang mengenakan jas dan sepatu kulit, memegang buket besar mawar merah di tangan. Mata menatapku. Buka lagi dan lihat aku lagi. Dia tampak sedikit pemalu. Qin Liang menatapku. Berikan aku mawar merah di tanganmu. Dia mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, bantu aku. Berjanji pada diri sendiri. Haha, saya dengan sopan menolak gagasan untuk membalas dendam. Di luar pengikut Qin Liang, saya adalah Qin Liang. Dia adalah CEO sebuah perusahaan terdaftar. Pengalaman hidup saya seperti apa yang ditulis di banyak novel. Lahir dengan sendok perak di mulutnya. Namun orang tua tidak akur. Ibu sangat menyayangi ayah. Ayah tidak mencintai ibu. Ibuku berusaha semaksimal mungkin untuk melahirkanku. Pengurus rumah tangga dan banyak orang mengatakan bahwa ibu saya sangat menyayangi saya. Kalau tidak, saya tidak akan mencoba segala cara untuk melahirkan saya. Ibuku sakit jiwa. Biarkan aku lebih memperhatikannya. Aku tidak tahu apa itu cinta. Tapi saya pikir, seandainya sang ibu hanya tersenyum saat sang ayah memberinya senyuman. Berikan aku senyuman. Lalu kupikir satu-satunya hal yang ibuku sayangi adalah ayahku. Dan aku hanyalah hadiah dari ibuku untuk menyenangkan ayahku. Ibu sedang tidak bersemangat. Dokter mengatakan dia sakit jiwa. Saat ibu tidak sakit, dia akan meneleponku, kata Qin Xiaoliang. Saya adalah anak yang paling dicintai di dunia. Saat ibu sakit, akan mengunciku di ruang bawah tanah. Katanya aku adalah seorang sampah yang tidak disayangi oleh ayahku. Ruang bawah tanahnya gelap dan tidak terang. Tidak ada seorang pun yang akan mengingat seorang anak kecil sendirian di ruang bawah tanah. Tentu saja, tidak ada yang akan membawakan saya air atau makanan. Hal terbaik yang pernah saya makan adalah setelah dipenjara selama 3 hari. Jaga es krim pemberian cucuku. Dia bilang, jika Anda tidak ingin dihukum, Anda bisa bersembunyi di bawah tempat tidur dan dihukum. Tapi aku tidak melakukan kesalahan apapun. Tapi aku tetap mendengarkannya. Bersembunyi di bawah tempat tidur saat ibu sakit lagi. Saya tidak pernah dikurung di ruang bawah tanah lagi. Sebagai orang dewasa saya mengambil alih cuti. Seorang pendeta tahu mengatakan hal itu ketika saya berumur 28 tahun. Ada bencana besar dalam hidup. Namun selamat dari bencana tersebut. Akan diberkati nanti. Aku akan bertemu cintaku. Aku tidak mengerti cinta. Hatiku tergerak secara memalukan. Saya akui bahwa saya membutuhkan cinta. Pendeta tahu berkata bahwa musibahku adalah terpisahnya jiwaku dari tubuhku. Jika Anda ingin menghindari perampokan, penting
Penting untuk mengkonsolidasikan 3 jiwa dan 7 jiwa. Saya membiarkan dia memperkuat 3 jiwa dan 6 jiwa saya. Tinggalkan kalimat yang representatif. Beradaptasi dengan bencana. Ketakutan dan rasa takut adalah kualitas batin saya yang tidak diterima. Ayah ingin aku berdiri tegak. Ibu saya akan menampar saya ketika saya cukup takut hingga menangis. Bencanaku telah tiba. Ini sebenarnya karena adikku. Berdasarkan keluarga Qin, dia bahkan ragu-ragu mencari pendeta Tao untuk melakukan sesuatu padaku. Malah kalau dia cerita langsung ke aku bersedia memberikan cintaku padanya. Setelah jiwa kembali ke tubuh, kenangan bergaul dengan Wang Qingqing berputar-putar di benak saya. Saya mengerti mengapa Wang Qingqing adalah cintaku. Karena setiap kali aku bertemu dengannya, aku akan jatuh cinta padanya. Wang Qingqing baik dan murah hati, simpatik, bahkan hantu yang kesepian pun bisa dirawat olehnya. Itu seperti seberkas cahaya, bersinarlah di dunia spiritualku yang sunyi dan sepi. Akhirnya aku merasakan kehangatan yang disebut cinta. Itu akan memenuhi tuntutanku yang disengaja dan egois. Terimalah sifat pengecut dan tidak kompeten saya. Ketahuilah bahwa cahaya tidak akan menyinariku sendirian. Bahkan aku hanyalah orang yang tidak berarti dalam terang, setitik debu. Tapi aku tetap ingin bersama cahaya selamanya. Saya akan menghabiskan 1 hari memecahkan bahaya tersembunyi yang disebabkan oleh adikku. Menyelesaikan akumulasi urusan perusahaan Qingjia. Aku menekan diriku sendiri, masih tidak bisa mengendalikannya. Temui Wang Qingqing di pagi hari. Aku mendandani diriku dengan hati-hati. Bawalah bunga mawar terindah. Sesampainya di depan pintu rumah Wang Qingqing, serahkan dirimu padanya. Dia harus memilikinya meskipun dia tidak menginginkannya.